Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali mitra dengan pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar. Dan buat mitra nanti yang ingin bertanya tentang pembahasan kita, topiknya adalah, saya bocoran ya, sumpah palsu. Sumpah palsu benar? Iya, sumpah palsu ya Gus ya. Topiknya sumpah palsu, dan mitra yang ingin bertanya mengenai sumpah palsu sejauh mana atau mungkin ada yang harus ditanyakan oleh mitra atau tentang kajian di luar topik ini, boleh silakan aja mitra bergabung di 08 111 86 1003. Dan di depan saya di studio sudah hadir Gus Edward Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya, Gus ya? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat walafiat. Amin. Semoga keluarga Gus semuanya sehat walafiat ya. Alhamdulillah sehat. Baik Gus, seperti apa tadi saya dapat bocoran bahwa temanya adalah sumpah palsu. Sejauh mana ini sumpah palsu ini, silakan diuraikan oleh Gus Edward sebelum nanti mitra sejaman siar bertanya ya, atau mungkin dengan topik yang lain, di luar topik yang lain. Silakan dulu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati mitra Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, insya Allah mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala harapannya, doa-doanya, cita-citanya diberikan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati juga di studio ada Bunda Fitri dan Bang Tian. Mudah-mudahan mereka dan keluarga yang juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, barokah dunia akhirat, barokah zohir dan batinnya. Mudah-mudahan Allah berikan ijabah segala harapan dan doanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik mitra, hari ini yang berjudul sumpah palsu atau yang lagi ngetrend zaman sekarang itu ancaman keras curang dalam dunia politik. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala jaa a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal kabairu qala al-isyraku billah qala thumma madza qalu wa uququl walidaini qala thumma madza qala al-yaminul ghamusu qultu wa mal yaminul ghamusu qala alladhi yaqtati'u ma lam ri'in muslimin huwa fiha kathibun. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata seorang Arab Badui datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu? Nabi Muhammad SAW bersabda menjawab, isyrak, yaitu menyekutukan Allah. Dia bertanya kemudian apa lagi? Beliau baginda Nabi menjawab kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Dia bertanya lagi kepada Nabi Muhammad SAW kemudian apa lagi? Beliau baginda Nabi menjawab sumpah yang menjerumuskan. Aku bertanya apa sumpah yang menjerumuskan itu? Beliau menjawab sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil harta atau hak seorang muslim. Hadis riwayat Bukhari 6255. Pelajaran yang terdapat dalam hadis tersebut, yang pertama, sumpah palsu hukumnya haram dan para ulama sepakat memasukkannya ke dalam dosa besar. Karena perbuatan tersebut merupakan tindakan yang sangat lancang kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dosa sumpah palsu yang sangat besar telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, memasukkannya dalam kategori dosa besar yang menggiring syirik dan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, sekarang ini sedang marak
orang-orang yang melakukan hal-hal tidak terpuji. Salah satunya adalah mengambil hak orang lain, curang di dalam dunia politik. Menjadi hal yang sangat populer kita dengar. Istilah tersebut juga termasuk dalam mengambil hak orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dari Abu Umamah Iyas bin Sa'labah al-Harishi, semoga Allah meridainya. Hadis marfu'un. Siapapun yang mengambil hak orang muslim dengan sumpahnya, Allah menentukan neraka baginya, lalu mengharamkan surga baginya. Ada lelaki yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun hal tersebut merupakan hal yang sangat sederhana, ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab dengan sabdanya, walaupun itu sebatang kayu siwa dari pohon Arab. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut berkaitan juga dengan Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut sumpah palsu dengan menggunakan namanya dengan istilah menukar janji Allah dan sumpah dengan harga yang sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina yastaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang sangat pedih. Quran surat Ali Imran. Maka inti daripada ini dosa yang besar yaitu salah satunya adalah isyrak, itu syirik atau menyekutukan Allah dengan makhluknya atau menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Yang kedua, dosa yang besar itu adalah durhaka kepada kedua orang tua, uququl walidain. Yang disarankan birrul walidain, bukan uququl walidain. Kalau uququl walidain adalah durhaka kepada kedua orang tua, birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya yang ketiga, dosa yang besar itu adalah sumpah palsu. Banyak di antara kita mungkin yang biasa familiar ini di tingkat politik, ya di kalangan politik, tapi juga banyak di kalangan kita sehari-hari di masyarakat, banyak orang yang sumpahnya palsu, bahkan berani membawa nama Allah. Contoh ketika dia melakukan dosa atau kesalahan, dia berkata, sumpah demi Allah saya tidak melakukan. Nah ini tidak boleh. Padahal melakukan seenak sekarapnya dia. Jadi Allah dibawa-bawa. Jadi bahasa simpelnya begini, Bun. Saya demi Bunda Fitri nggak melakukan, gitu kan ya. Seakan-akan Bunda Fitri yang nggak tahu menahu jadi kebawa. Nah, janganlah kita membawa gampang menyebut nama Allah juga. Dianjurkan dalam Islam basahi lisan kita itu dengan kalimat yang baik. Salah satunya adalah mengucap kalimat Allah atau asma Allah. Tapi dengan kebodohan, dengan maksiat, dengan dosa, jangan bawa Allah. Yaitu sumpah saya demi Allah. Tidak, itu tidak baik. Maka itu adalah dosa besar. Apalagi itu sumpahnya palsu. Kalau sumpahnya baik, insya Allah boleh. Tapi kalau sumpahnya tidak benar, tidak baik, maka itu adalah dosa yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, hatur nuhun untuk Gus Edward yang sudah memaparkan mengenai sumpah palsu ini ya. Dan biasanya sumpah palsu dilakukan ketika orang menginginkan bersih gitu dan baik ya. Padahal itu apa yang dilakukannya itu hanya untuk menutupi kebohongan ya. Nah, di sini Gus, dosa yang besar itu terkait dengan dosa kepada orang tua, kemudian sumpah palsu yang mengambil hak orang lain dengan tindakan lancang ya, istilahnya kepada Allah, kemudian syirik tadi ya. Lalu ini dosa besar ini untuk yang melakukannya tobat seperti apa nih Gus agar Allah bisa mengampuninya gitu loh. Jadi agar benar-benar ini diampuni, sementara ini kan termasuk dosa yang besar. Nah, silakan Gus.
Baik, kalau menduakan Allah ini tidaklah mudah ya, maka tidak diampuni oleh Allah kalau sudah menduakan Allah. Ya, tapi kalau dosanya durhaka kepada orang tua, maka dia mohon ampun kepada orang tuanya, meminta, mengharap, mencapai ridho daripada orang tuanya. Salah satunya apa? Ketika orang tuanya masih ada, ya dia hibur orang tuanya dengan sungguh-sungguh berbakti kepada orang tuanya, menyesali akan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan itu tidak baik. Maka memperbaiki itu semua. Yang kedua, kalau orang tuanya sudah meninggal, maka dia harus banyak-banyak mendoakan orang tua. Dari kecil kita suka diajarkan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita dianjurkan dalam doa tersebut bukan hanya untuk orang yang masih hidup saja, untuk orang tua yang masih hidup saja, tapi kita juga bisa mendoakan orang tua kita yang sudah wafat, karena yang sudah wafat itu butuh daripada pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur butuh pertolongan Allah, butuh pemeliharaan Allah, bukan hanya orang yang masih hidup saja. Nah, yang kedua, maksudnya yang bagian kedua di keduanya, yaitu selain berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dengan doa, dia menyambung dan menjalankan silaturahim kepada sanak famili saudaranya. Apalagi orang tua kita punya kakak, punya adik, ataupun orang tua kita memiliki anak yang banyak. Kepada saudara kita pun kita harus wajib menyambung tali silaturahim itu, agar apa? Orang tua sudah meninggalkan kita, tapi dia bisa memperbaiki tali silaturahim itu sehingga saudara keluarga yang masih hidup mendapatkan manfaat dari orang tersebut, dan orang tua kita yang sudah meninggal juga mendapatkan manfaat daripada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan rahmat dari Allah dan banyak pertolongan Allah yang lain. Karena orang yang berbakti kepada kedua orang tua, tapi orang tuanya sudah meninggal, salah satunya apa? Mendoakan orang tuanya. Yang kedua adalah bersilaturahim baik dengan keluarganya, kerabatnya atau sahabatnya dan lain sebagainya. Terus kalau dosa besarnya dia sumpah palsu, ya maka dia benar-benar bertaubat, tidak melakukan perbuatan-perbuatan. Contoh, ketika dia berbohong sama orang, sama makhluk Allah, maka dia harus melakukan taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya. Dia tidak melakukan itu lagi, terus mohon ampun kepada Allah, mohon petunjuk dari Allah agar dia tidak melakukan sumpah palsu lagi. Salah satunya sumpah palsu itu terjadi karena dia melakukan kesalahan dan dia butuh keamanan. Bahasa simpelnya butuh pertolongan, tapi dia melakukan kejahatan. Nah, dia tidak melakukan kejahatan lagi, lalu dia mohon ampun kepada Allah, yaitu bahasa simpelnya, ya Allah maafin saya, kemarin saya suka bawa Allah. Kemarin saya suka bawa nama Allah dengan sumpah-sumpah saya yang palsu. Maka dengan taubatan nasuha, dia mohon ampun kepada Allah, tidak mengulangi kelakuan atau perbuatan yang dia lakukan. Maka yang kedua adalah taubat yang sebaik-baiknya, yang disenangi oleh Allah, dan melakukan perbuatan atau amal yang dianjurkan oleh Allah, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala menurut petunjuk daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya ketika orang tua sudah meninggal, maka itu yang dilakukan oleh anak-anaknya untuk membuat orang tua bahagia dan bisa tersenyum di alam mahsyarnya gitu, itu harus melakukan silaturahmi ya, Betul. antara satu dengan yang lainnya. Betul. Jadi intinya tidak ada permusuhan. Betul. Satu dengan yang lainnya, maka orang tua akan bahagia. Nah itu perilaku kita yang harus dijalankan ya. Betul. Jadi bahasa simpel gini Bun. Oke, kita punya orang tua nih. Terus orang tua kita sudah meninggal. Kita tidak silaturahim lagi dengan sanak famili saudaranya. Pasti itu orang tua ke bawah. Ya Allah, si anaknya dia tuh padahal emaknya bagus banget. Suka ingat, suka main gitu ya. Tapi ketika orang tua sudah nggak ada, kok begini ya dia ya? Didikannya apakah nggak dididik, apa nggak didik, tapi nggak dipakai. Kan jadi kan orang tua ke bawah, disesal bahasanya itu. Disesal. Maka salah satu kemarin tuh ketika Idul Fitri, Lebaran 1, 2, 3 hari, kita bersilaturahim, nyamperin silaturahim kepada sanak famili. Kenapa sih kita yang muda mendatangi yang tua itu masih belum bisa diperbaikin?
Seharusnya kalau kita sadar nih, mamah kita punya adik enggak, punya kakak enggak, kita datengin. Papa kita punya kakak enggak, punya adik enggak, kita datengin. Yang pertama itu. Yang kedua, orang tua kita memiliki anak berapa? Misalkan ada dua lah. Saya anak kedua. Berarti harus mendatangi orang tua. Bahkan ini tradisi yang luar biasa di Sunda, di Jawa, di Betawi khususnya, dan daerah lainnya juga. Sebelum pelaksanaan Idul Fitri laksanakan, dia nyorok tuh, bawa ya, bawa makanan lah dirantang dengan masakan dia sendiri gitu ya. Mungkin biasa tradisi ini daging, ikan atau ayam dan lain sebagainya, dia masak sendiri lalu disamperin tuh, baik bibinya, tantenya, omnya, itu mamangnya, semuanya disamperin, ataupun kakek neneknya yang masih ada disamperin semua. Walaupun bahasa orang Betawi, bahasa nasihat orang tua saya, walaupun cuma sepotong kasih, bawa maksudnya. Walaupun cuma sepotong daging dengan satu kuah daripada sayuran, bawa. Maksudnya apa? Sebenarnya kesimpulan dari sini bukan mereka butuh makanan, tetapi mereka butuh daripada menyambung tali silaturahim itu, sehingga diperkuat lagi nanti setelah Idul Fitri datang lagi tuh. Datang lagi, bahasa sebenarnya gini. Kalau ada pernah saya dengar, kenapa lu minta maaf ya pas lebaran? Seharusnya minta maaf sebelum puasa. Sebelum puasa, Bun ya. Waktu itu Bunda ingat saya tuh, sebelum puasa ingat. Ya, seharusnya Gus ya minta maaf tuh sebelum puasa, jangan pas lebaran. Benar. Karena Islam menganjurkan satu, minta maaf kapan saja. Tapi yang bicara khusus Ramadan dan lebaran itu, kenapa nggak minta maaf sebelum puasa? Karena apa? Amal kita nggak bakalan diterima di bulan Ramadan, lantaran kita masih punya dosa sama orang tua, sama saudara gitu. Bahkan di Betawi khususnya yang saya tahu, pas lagi nisfu itu, sebelum nisfu itu 1 minggu sebelum nisfu Sa'ban, itu sudah, Bu maafin ya besok nisfu. Nah, karena apa? Dalam ibadah yang kita lakukan pas lagi malam nisfu Sa'ban, Allah tidak menerima doa dari orang yang masih permusuhan gitu, masih ada kesal sama siapa, masih selisih sama orang lain, apalagi sama orang tuanya. Nah, maka disarankan dia sudah minta maaf lah gitu. Karena yang paling terbaik dalam hidup ini adalah bukan bicara siapa yang benar, tapi siapa yang mau memiliki hati dan menggunakan hati dengan baik. Kalau yang benar ya pasti nggak mau nyamperin. Ya Gus, kita kembali lagi ke tema ya Gus ya. Siap. Tema yang kita angkat hari ini. Nah, ketika orang melakukan sumpah palsu, lalu tiba-tiba dia menyadari, begitu dia ngomong yang tadi bilang Gus dengan sumpahnya demi Allah, lalu dia langsung sadar. Betul. Wah, ini dosa. Bagaimana cara membatalkannya? Nah, kalau sudah terjadi. Ya, istighfar bukan sebanyak ya, sebaik mungkinnya. Maksudnya sebanyaknya, tapi kalau nggak make hati gitu Bun, maksudnya nggak sungguh-sungguh ya percuma juga ya. Makanya kalimat saya istighfar dengan sebaik-baiknya. Mohon benar-benar ampun kepada Allah, ya Allah. Menyesalilah. Allah sudah dibawa-bawa dengan kebodohan dia, dengan kesalahan, bahkan kekhilapan dia, bahkan sumpah itu palsu ya. Kita mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, ya dia tidak melakukan itu lagi lah gitu, bahayalah Bun. Kita bawa, maaf nih, contoh aja sekarang presiden kita Jokowi, saya demi Allah, demi Pak Jokowi gitu. Itu kalau tim daripada yang mendampingi atau melindungi Pak Jokowi kalau tahu bermasalah, bagaimana kita bawa Allah yang lebih, bukan yang lebih, yang maha kuasa, yang maha raja dan lain sebagainya. Maka yang terbaik adalah menyesali dengan beristighfar dengan sebaik mungkin, dengan sungguh-sungguh, dan tidak melakukan daripada perbuatan-perbuatan itu lagi. Intinya dosa akan lebih besar dan besar sekali ketika sumpah itu membawa nama Allah. Betul. Kalau hanya sumpah gue gitu ya, Iya. mending ya. Mending itu ringan ya. Iya, sumpah ya, sumpah apa gitu kan. Sumpah gue gitu. Iya. Enggak, gue nggak jalan sama dia misalnya gitu ya. Mending, tapi dosa gitu ya. Maksudnya saya ngerti Bunda. Ya dosanya tidak terlalu berat lah ya. Bukannya tidak terlalu berat, kita mampu, bukan. Dibandingkan dengan bawa Allah tadi. Bawa Allah. Wow, luar biasa. Ya, ini sepertinya pelajaran yang
harus kita benar-benar resapi, karena kadang-kadang sumpah ini tanpa disadari ya Gus ya. Betul. Karena kepepet atau Mm-mm. ingin nama baik, Butuh atau pembelaan. butuh pembelaan, atau mungkin biar nyaman dan lain Iya, sebagainya. Banyak sekali tujuan-tujuannya ya Gus ya. banyak. Cuman yang nggak bisa ngontrol iman, seenak ucap. Seenak ucap. Nah, tadi ada yang saya tahu ada tiga item ya. Durhaka pada orang tua, kemudian sumpah palsu yang mengambil hak orang lain, atau tindakan lancang lah ya kepada Allah, kemudian syirik. Nah, syirik ini yang dikategorikan syirik yang paling berat. Ini syirik apa aja? Oke. Contohnya. Syirik itu juga sering kita tanpa kita sadari kita sudah berjumpa dengan syirik. Ya. Tapi belum tentu menduakan Allah. Itu syiriknya yang paling kecil itu ketika kita bergantungan dengan contoh dengan HP ya. Misalnya. HP, tanpa HP nih gitu ya. Ya nggak bisa dong gitu. Karena kalau saya ngaji ada la ilaha illallah, ada bicara ilah itu kan Tuhan. Robbi itu Tuhan. Kita selama ini kebanyakan masih ilah, Bun. Maksudnya ketergantungan dengan ilah, tapi belum Robbi. Belum levelnya sampai ke Robbi. Robbi ilah itu Tuhan, Robbi itu Tuhan. Maksudnya apa? Ketika kita makan biasanya sendok nih. Pas itu lagi makan nggak ada sendok, nggak enak banget rasanya. Ini berarti ilah kita. Tapi kalau yang sudah ke level Robbi, dia mau makan pakai sendok enggak dia makan. Terus yang kedua, ini saya belum ngerasain, Bun. Mudah-mudahan kita bisa ngerasain semua. Ketika yang kedua, dia menghadapi hidup ini tidak besok makan apa ya? Tidak begitu. Terus punya uang dari mana ya? Tidak seperti itu. Kalau sudah levelnya kita sudah merobbikan Allah, tidak seperti itu. Maka yang kita butuh pelajari adalah ketika kita sudah tahu kita memiliki Allah, kita pelan-pelan lah kita lepas sifat manusiawi itu ketergantungan dengan makhluknya Allah. Ya walaupun tidak mudah, walaupun tidaklah gampang, tapi terus kita minta butuh dampingan Allah, butuh petunjuk Allah, dan kita mencari ilmu-ilmu Allah dengan orang yang mengetahui atau alimil ulama. Nah, syirik yang tanpa kita sadari ya benar tadi kata Bunda itu salah satunya ketergantungan HP. Ya, bahkan dia kalau HP-nya ketinggalan dia balik lagi. Contoh. Yang kedua, ada contoh lagi ketika dia mau berangkat ke masjid, Bun. Dia lupa bawa duit buat kotak amal. Dia nggak balik lagi tuh. Ya, tapi kalau HP-nya ketinggal, dia balik lagi tuh. Maka ya di sini kita sebenarnya gini, respon terbaik untuk diri kita tuh bagaimana merespon diri sendiri daripada merespon perbuatan dan kelakuan orang lain. Karena kalau kita suka merespon perbuatan orang lain, kita nggak bakalan baik menjadi lebih baik. Bahkan kita lebih buruk. Nah, yang lebih baik itu adalah merespon diri kita yang kita lakukan dari yang sudah kita lakukan, yang belum kita lakukan, yang positif ataupun tidak positif, kita banyak merespon. Takutnya minimal banget kita menyadari takutnya kita masih ada di level kayak seperti ini. Sedangkan kita pengen mendapatkan kebahagiaan dari Allah, berarti kita harus naik level. Minimal ya kalau biasanya kita ngomongin orang ya atau jangan. Ya, yang kedua, kalau kita biasanya salker daripada medsos orang mencari kekurangan orang, ya sekarang udahlah janganlah. Kita juga nggak mau dibongkar aib kita gitu. Cukup lihat aja. Cukup tahu aja gitu. Cukup tahu aja. Kalau ada orang ribetin kita bagaimanapun udahlah. Kita berlindung sama Allah, kita hadapin dengan yang tidak membawa nafsu, tidak berdampak yang negatif. Kita hadapin yang kita harapkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya, baik mitra Zaman Siar, kita masih di gelaran pengajian dan maghrib ya, bersama Gus Edward hingga ke pukul 19 pas imbas. Nah, Gus, apa yang akan terjadi jika kita misalnya sering bersumpah terus saya bersumpah, sementara itu kesadaran diri untuk tidak melakukan sumpah itu kayaknya minim sekali. Sementara itu kan sumpah tadi Gus bilang dosa besar, apalagi sumpah palsu yang membawa nama Allah. Kemudian itu sering dilakukan, itu bagaimana sih Gus menurut hukum Islam? Ya,
Satu, kalau hukum Islam ya dosa besar ya Bun. Dosa besar kalau dibawanya untuk keburukan, kejahatan atau dosa. Terus saran saya itu bagaimana? Sebenarnya hidup ini menerapi. Saya pernah cerita juga sama Bunda, saya dulu pernah jauh sama Allah. Salah satunya saya mengetahui masuk kamar mandi kaki kiri, terus keluar kamar mandi kaki kanan kan gitu. Terus bagaimana aku bisa sampai sekarang tanpa koneksi lagi gitu ya. Langsung refleks gitu ya. Refleks aja Bun. Ya. Ternyata kalau saya flashback saya biasain. Contoh minum tangan kanan saya biasain. Sehingga itu menjadi kebiasaan, bahasa apa ya, bahasa urat. Urat udah kenal kelakuan kita. Nah yang kedua, biasa kan kita nih gampang sinis sama orang. Berarti kita biasain, udah mata kita bagaimana yang cantik, bagaimana yang indah dilihat orang. Kalau saling bertatap, ketika orang lihat itu kita jangan sinis. Semua orang bisa matanya sinis. Terus yang ketiga, menggunakan lisannya. Jangan seenak ucapnya. Orang pun walaupun nggak biasa sumpah, kalau seenaknya menggunakan lisannya atau mulutnya, pasti dia gampang sumpah. Ya misalkan lu kata siapa dia begini, kan contoh gini, saya gosip nih sama Bunda Fitri, Bun katanya si Anu begini Bun, yang bener kata Bunda Fitri, bener demi Allah. Nah karena biar Bunda Fitri percaya sama saya. Yang kedua, saya cari pembelaan agar Bunda Fitri sejalan sama saya. Padahal belum tentu benar. Yang kedua, kalau Bunda Fitri ke bawah dengan saya ke hasut, maka sama-sama mendapatkan dosa itu gitu kan ya. Daripada kebohongan yang dibawa yang pertama gara-gara fitnah, sumpah palsu, dan ya berdampaknya merugikan orang lain. Maka bagaimana solusinya ini semua? Kita terapi diri kita, kita biasakan diri kita. Kita maunya apa? Kita pengen dong biasa pakai minum ke tangan kanan. Ya udah biasain, coba. Awal mah lupa pasti, awal mah salah. Tapi alhamdulillah saya curhat, dulu saya gampang salah, sekarang saya mudah untuk minum dengan tangan kanan. Terus dulu gampang terpengaruh dengan orang lain, terus kita biasain mulut kita, pikiran kita, mata kita, diri kita, bagaimana kita memiliki kebiasaan yang berdampak positif dan menguntungkan kita pasti nggak mau mendapatkan kerugian untuk diri kita. Maka solusinya adalah terapi dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi baik. Bisa karena biasa. Nah itu benar Bun, itu luas itu, judulnya luas. Iya. Jadi misalkan ya yang tadi Gus bilang tadi, gimana caranya kita masuk ke kamar mandi kaki kanan, biasanya kaki kiri ya, gitu ya Gus. Iya. Ya, jadi masuk kiri, keluar kanan. Kiri, keluar kanan gitu. Iya. Jadi kalau dibiasain itu pasti refleks ya dengan. Benar Bun. Jadi bisa karena biasa. Iya, jujur ya. Saya mau mencontohkan apa yang saya lakukan aja. Kaki kiri. Masuk kiri. Keluar kaki kanan. Oh gitu ya. Ya intinya saya mau mencontohkan apa yang saya lakukan saja. Ini ilmu Gus. Insya Allah. Kehidupan kita sehari-hari saya sendiri lah ya, nggak usah orang lain. Kadang-kadang itu tuh. Iya lupa Bun. Itu sebenarnya bukannya maaf ya, saya nggak berani untuk lu salah nggak. Karena sifat manusia ada teledornya, lupanya dan lain sebagainya. Karena kan kita tidak jauh daripada bisikan, godaan makhluk Allah yang terkutuk itu. Maka saya solusinya ya saya terapi. Nah ini Gus, ada kan yang disebut kafarat ya. Kafarat ini bagaimana sih cara membayar kafarat sumpah ini gitu. Soalnya kan kalau nggak dibayar berarti kita punya hutang, kayak ibarat kita apa ya, misalnya sholat penting ya kalau kelewat ya. Yang bisa harus dibayar itu apa aja? Ya contoh gini Bun, contoh kafarat sumpah. Ketika dia pernah ngambil HP orang, ya, dia mohon sama Allah, ya Allah, dia yang penting dia sadar akan dosanya itu ya. Yang kedua ada keinginan untuk membayar. Yang jelas salah satunya itu, misalkan Allah kasih rezekinya, terus dia nggak tahu ketika dibetak tuh HP siapa, mungkin di jalanan Bun. Maka solusinya ada rumah-rumah yang menerima amal-amal itu. Contohnya rumah yatim, masjid, biar apa? Biar manfaat.
Kalau yatim ya yatim nanti menerimanya. Kalau masjid mungkin di bangunannya, mungkin daripada kegiatan masjidnya dan lain sebagainya. Maka kita tahu nih, misalkan HP-nya merek apa dengan harga berapa. Kurang lebih seperti itu. Misalkan tidak full, misalkan harganya 1 juta, kita 500 dulu nggak apa-apa. Ataupun dicicil cepet sehingga kelar tuh 1 juta. Nah, Ke masjid itu? Hah? Ke masjid atau ke Eh, yatim yatim? Salah satunya rumah yatim, Ya. terus yang kedua masjid, yang sekiranya manfaatnya itu kelihatan gitu. Iya, iya. Daripada kalau memberikan satu yatim pun kurang bagus, ya. Kalau mendatangi rumah yatim, Semua. baik ada pesantren kan gitu ya, ada yayasan gitu. Ini kita jadi katakan uangnya 1 juta. Jadi uang 1 juta itu digunakan untuk banyak orang Ya, guru. daripada ngasih uang 1 juta buat anak yatim. Kecuali anak yatim itu dia nggak sekolah nih gitu ya, nggak sekolah nih. Kenapa nggak sekolah? Dia punya bayaran. Oh ya udah Bu, saya juga punya dosa, saya juga punya ini, saya minta sama Allah, saya bantu ini buat anak ibu bisa sekolah lagi. Itu nggak masalah. Tapi takutnya ketika anak yatim yang lewat saja tidak ada masalah yang seperti itu, takutnya menjadi dampak yang nggak pas gitu. Nah itu si ibu yang memberikan katakanlah sedekah ya. Nih buat anak yatim, saya punya dosa. Apakah itu dosa yang terampuni? Insya Allah. Oh, gitu. Intinya gini, kan sering saya katakan rahmat Allah lebih besar daripada murkanya Allah. Yang jelas bukan menduakan Allah. Kalau sudah menduakan Allah, ya teruslah kita mohon ampun kepada Allah. Dengan alasan saya rahmat Allah lebih besar. Cuman terus continue. Tapi kalau misalkan dosa-dosa yang seperti ini, insya Allah yakin sama Allah, diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang paling berat itu adalah menduakan Allah. Contoh dia percaya sama kuburan, Bun. Ya. Dan lain sebagainya lah gitu ya. Kita minta sama kuburan itu. Sama Nah, kuburan disembah kan gitu, iya, Bun. kuburan yang zaman bahula gitu Bahwa ya. ini kuburan keramat. Sebenarnya kuburan keramat itu bukan untuk disembah. Untuk duduk berdoa kepada Allah nggak apa-apa. Tapi kalau untuk contoh, bagi saya duit, kata yang di kuburan itu bagaimana sih, lu emang nggak ngeliat gue di dalam megang duit kan begitu. Nggak jadi alam masa harus bantuan apa. Masa minta sama orang yang sedang bermasalah gitu kan ya, minta sama orang yang pas gitu. Nah, maka dosa-dosa itu ya, salah satunya menebusnya kita ingat dosa kita apa, kurang lebih seperti apa, terus kita gantikan dengan jumlah kurang lebih biaya tersebut, terus kita serahkan kepada anak yatim, kepada yayasan pondok pesantren ataupun masjid. Masjid lagi banyak nih. Ya mitra mungkin keliling di mana-mana. Kita ada masjid. Kok kita cuma sanggupnya 1.000 gitu ya. Silakan. Apalagi kita memang ada niat ingin menebus daripada kesalahan kita. Syukur alhamdulillah. Yang jelas begini, Bun, yang cakep. Ada masjid lagi direnov. Kasih 1 juta, jangan pakai nulis nama. Maksudnya apa? Udah dia kan lagi nebus dosa, jangan ditulis. Udah Pak, saya ada niat, saya memberikan tulus, yang penting dosa saya diampuni sama Allah. Udah tulis saja hamba Allah. Ataupun Bapak mau nulis apapun silakan, yang penting jangan nama saya. Karena saya malu sama Allah, saya memberikan uang ini bukan saya berlebihan, tapi saya sedang ingat dosa saya mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan dosa saya diampuni, kan seperti itu. Jadi kalau ada nama, dikasih nama, jadi jatuhnya ria ya? Takutnya ya satu sisi boleh, Bun, ya untuk mengajak hal positif. Tapi satu sisi benar kata Bunda tadi, takutnya ria sombong. Ya mendingan kalau dia 1 juta, Bun. Kalau dia ngasih 10.000 tulis ya nama saya. Kan suka ada di mesin itu bernama si Anu gitu, si Fulan. 1 juta kayak gitu-gitu tuh gimana? Ya boleh aja, boleh aja. Tapi yang paling susah itu kan ngerapiin dia ria apa enggak sih dari dirinya kan. Yang ngumumin kan nggak ada salahnya. Maksudnya ketika kita memberi, misalkan saya Gus Edward nih ya, silakan kalau saya memang lillah, tapi nggak ada niat untuk dipuji, gitu. Silakan. Tapi kalau biar Bunda Fitri tahu ngasih 1 juta tulis nama saya, ntar diumumin yang gede ya, biar Bunda Fitri denger. Ini namanya bukan ria lagi nih, udah takabur. Aduh Gus, ini tema yang cukup menarik juga dan tentunya ini
pasti banyak kita lakukan sehari-hari ya, apalagi yang berkaitan dengan sumpah tadi, sumpah palsu ya Gus ya. Baik Gus, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan mengenai sumpah palsu atau yang lainnya ya sebelum mengakhiri jumpa kita di gelaran pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward. Silakan. Baik mitra, sudah saya sampaikan Nabi bicara ada 3 dosa besar. Yang pertama syirik atau menduakan Allah atau menyekutukan Allah. Kita terus mohon kepada Allah agar kita dijauhkan daripada perbuatan syirik. Dengan cara apa? Dengan cara kita mendatangi petunjuk-petunjuk majelis ta'lim, pondok pesantren, musola, masjid. Bagaimana kita mendapatkan petunjuk sehingga tidak menjadi makhluk yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukan Allah. Kita butuh ilmu, kita butuh arahan. Kalau kita pengen petunjuk, maka dekatilah majelis ta'lim, majelis ilmu, atau dengan orang-orang yang alim, yang disebut alimil ulama. Insya Allah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, uququl walidain, dosa yang besar, yaitu tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kita menyadari sebesar apapun dosa orang tua kita, kita melihat bunda kita sudah 3 kali kita susahkan, 3 derajat yang diberikan oleh Allah, tapi tidak mudah bunda kita menerima derajat tersebut. Yaitu salah satunya ketika dia mengandung, dia taruhannya nyawa, melahirkan taruhan nyawa, bahkan ketika mendidik atau mengasuh kita pun taruhannya nyawa. Bukan hanya taruh nama baik, tapi taruh nyawa. Yang selanjutnya ketika kita sudah berbakti, kita lihat seperti itu, dan kita lihat juga bagaimana peran seorang ayah. Seorang ayah itu dia berani capek, berani kepanasan, berani kehujanan demi sang buah hati dan istri tercintanya di rumah. Dia tidak pernah untuk memikirkan dirinya, dia tidak pernah untuk egois bagaimana dia hidup enak dan makan enak, tetapi dia terus berusaha untuk istrinya dan buah hatinya. Insya Allah kita bisa mempelajari dari sisi orang tua kita, baik bunda dan ayahanda kita. Dengan itu kita insya Allah menjadi manusia yang berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya adalah sumpah palsu. Jangan mudah kita berbicara, jangan mudah untuk berkalimat yang tidak baik, maka takutnya keceplosan kita mengucapkan sumpah-sumpah yang palsu. Maka daripada itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala doa kita, harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.